Selamat siang, Bu ya. Ya, silakan. Kami berdasarkan pembicaraan dengan klien kami minta sidang ini luring, bukan online. Jadi ini ada Permohonannya. Ini permohonan untuk seluruh terdakwa atau terdakwa 6 saja karena saudara hanya mewakili terdakwa 6. ya nanti ditanya juga. Oh iya, oke, siap. Jadi kalau yang ini kapasitas saudara sebagai penasihat hukum dari terdakwa 6 ya. Kalau terdakwa 1 dan 5 nanti saya tanya. Ini ada hubungan semua. Itu ya, jadi untuk penasihat hukum terdakwa 6 ini mengajukan permohonan persidangan secara offline atau luring atau tatap muka. Ya. Oke. Terus lanjut kemudian Ya. ada satu lagi kami untuk kepentingan persidangan ini kami harus memberikan berkas PAP, penyitaan segala-galanya. Kami minta yang mulia perintahkan jaksa untuk memberikan kepada kami. Iya. Terima kasih. Boleh gitu ya nanti yang maksudnya ya. Koordinasi ya. Oke, jadi untuk penasihat hukum dari terdakwa 6 sudah mengajukan surat permohonan persidangan secara offline. Saya tanyakan ke penasihat hukum terdakwa 1 karena ini dicatat ya persidangan ya, Pak Indra ya. Untuk terdakwa 1 dan 5 bagaimana? Iya, sama offline yang mulia. Ya sebentar. Kita tanya dulu ke penasihat hukumnya ya. Kami dari Persum baru mendapatkan rujukan dari Iya. pengadilan. Kami akan sampaikan secara lisannya Boleh. bagaimana Iya. agar persidangan ini. Oh jadi mengikuti persidangan Iya. tapi terdakwanya tidak kita untuk permohonan. Iya, offline. Oke, nanti Harapannya silakan offline ya, juga. dikoordinasikan dulu nanti kalau mana permohonan silakan ya. Gitu ya, terdakwa 1 sampai dengan 5 karena penunjukannya baru hari ini, jadi sepertinya penasihat hukum saudara belum siap dengan surat permohonannya. Nanti silakan dikoordinasikan, kalau mau diajukan silakan. Ya, itu ya. Jadi sebelumnya, Yang mulia, ya. kan mereka udah lisan udah mengatakan offline. Ya. Jadi gini ya, saudara penasihat hukum dan para terdakwa, kami sudah menerima surat permohonan dari Kejaksaan Negeri pertanggal 21 Oktober 2025 agar persidangan dilakukan secara elektronik. Ya, dan majelis hakim setelah bermusyawarah, kami sudah bermusyawarah, sudah mengeluarkan penetapan untuk pelaksanaan sidang secara online berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara persidangan pidana secara elektronik. Ya, kami sudah mengeluarkan penetapan untuk persidangan secara elektronik dengan alasan bahwa dalam keadaan tertentu di dalam Perma sudah disebutkan. Buat dibacakan yang mulia. Boleh, Timbangnya. silakan. Biar terdakwa juga ini ya. Biar paham. Oke. Oh, penetapannya jadi dibacakan ya? Iya. Oke. Nanti untuk permanya kalau penasihat hukum ini boleh silakan juga dibaca sendiri Perma nomor 4 2020 dan nomor 8 2020 ya. Penetapan nomor 362 garing Pitsos garing 2025 garing PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632 garing Pitsos garing 2025 garing PN Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk perkara Asep Insar dan kawan-kawan. 2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B 690 garing M 1.10 garing ENZ 2 garing 10 garing 2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara Asep Insar dan kawan-kawan. 3. Permohonan pelaksanaan sidang atas nama Asep Insar dan kawan-kawan secara elektronik atau online nomor B 7777 garing M 1.10 garing ENZ 2 garing 10 garing 2025 tanggal 21 Oktober 2025.
batasan, jarak tempat penahanan dan atau tempat menjalankan pidana dari para terdakwa jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu bertempat di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, sehingga termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, yang menyatakan bahwa yang disebut keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut hakim atau majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Menimbang bahwa oleh karena keadaan tertentu tersebut, maka sejak awal persidangan majelis hakim perlu menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di persidangan secara elektronik. Memperhatikan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, pasal 152 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 pukul 10 WIB dan persidangan berikutnya dilakukan secara elektronik dengan cara sebagai berikut. A. Majelis hakim, panitera pengganti dan penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara para terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat para terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum. B. Majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan para terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari rutan atau lapas tempat para terdakwa ditahan. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan secara elektronik tersebut. Ditetapkan di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2020. Demikian ya. Baik, siap. Ya. Jadi transparannya sidang ini, ya kami sebenarnya keberatan itu ya pendapat itu karena kan kita lihat ya masalah teroris itu kan ditahan di Nusa Kambangan. Kenapa bisa dihadirkan di Jakarta ya? Kok khusus Ahmad Doni yang nangis, kok malah dia tidak bisa dihadirkan? Padahal kan negara berkewajiban untuk itu. Kalau yang mulia mengatakan kuhab menghabiskan, dia harus hadir. Masa kalau kita nengok apa dari kuhab loh, kalau pertimbangannya kuhab yang mulia. Kemudian kan dia ini di persidangan, ini kan ibaratnya sama di kandang harimau yang mulia. Mana mungkin dia bisa nyaman karena ini banyak menyangkut masalah keadaan yang dilapas. Dia akan membuka semua sidang itu di sini. Nah, bagaimana dia merasa nyaman bisa memberikan keterangan yang merdeka, yang tidak merasa ketakutan? Gitu. Apa dia sekarang kalau diklarifikasikan seperti di kandang harimau yang dia? Nah, bagaimana dia nengok kondisi harimau dia takut? Terus bagaimana dia mau kehilangan jamin nggak? Sebab keluarkan juga penetapan yang mulia untuk dia merasa merdeka, nyaman dan bisa memberi keterangan tanpa merasa ketakutan. Itu. Jadi kita kalau yang mulia mengatakan berdasarkan perma melalui kuhab kan wajib dihadirkan. Memang ini ya, saudara keberatan saudara kami catat. Ya. Itu ya dengan alasan. Yang kedua kita juga kalau dipaksakan ini karena khusus sama Doni. Dan kita ada penetapan khusus juga yang mulia untuk jamin dia di sana, memberikan keterangan yang merdeka tanpa ada intervensi atau ada penekanan. Karena ini
persoalannya banyak nanti. Ini suara rakyat mau dengar apa yang terjadi di lapas ini gitu loh. Kan Dirjen sudah mengatakan dia cuma masa politika aja. Masa wajar? Sedangkan teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris loh, internasional yang dia. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi itu. Gini ya penasihat hukum, jadi keberatan saudara sudah kami catat. Kami benar kalau kita tidak bisa saudara sudah mengajukan permohonan. Jadi untuk sementara karena kami hari ini sudah mengeluarkan penetapan, dan itulah hari ini sudah hari. Apakah selanjutnya mau bagaimana kan kami juga mesti musyawarah. Ya. Jadi selama nanti tidak ada penetapan baru, kita akan tetap merujuk pada penetapan yang sudah kami gunakan. Ketika nanti suatu saat kami sudah bermusyawarah dan kami memandang bahwa ini sidangnya harus luring atau offline, ya kami akan keluarkan penetapan baru. Tapi jika tidak ada penetapan baru, tetap penetapan ini. Terus bagaimana kenyamanan mereka? Bagaimana jaminan yang dia bisa memberikan keterangan merdeka tanpa ada rasa ketakutan dan intimidasi secara psikologi? Apa jaminan sama dia sama kita ini? Hukum loh. Ini ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia ya, Bu ya. Begitu ya, setelah kami bermusyawarah. Jika memang para terdakwa mengalami hal-hal tadi yang seperti diungkapkan oleh penasihat hukum dari terdakwa 6, silakan untuk dilaporkan. Ya, mungkin itu tidak pidana lain. Ya, masuk dalam kategori tidak pidana lain. Ya. Dan ini terbuka untuk umum. Itu ya, nanti dilaporkan kan bisa berkomunikasi dengan. Kami minta jaminan yang mulia. Karena mulia yang memimpin majelis hakim ini loh. Jadi gitu ya, tetap aja hari ini kami sudah mengeluarkan penetapan. Ya kalau sekarang kita hormati, tapi kan ini kan harus dipertimbangkan juga. Jadi saudara, saya minta bagaimana dari keputusan yang mulia. Ini ya, saudara mengungkapkan. Sekarang saya tanya pada terdakwa, di situ saudara ada rasa ketakutan dipaksa atau di belakang saudara itu misalkan itu ada anggota yang menodongkan pistol sehingga saudara terpaksa memberikan jawaban. Saya tanya terdakwa satu mana? Terdakwa satu, saudara di situ bebas atau saudara ada yang mengancam saudara di depan saudara situ? Tidak, Bu. Tidak. Bebas ya. Terdakwa dua siapa? Adrian bebas? Ya. Bebas di situ ya? Enggak ada sebelahnya nodongin pistol ya? Tapi ada coba kita termasuknya bisa dijadikan secara offline. Kalau yang mulia. Ya, kalau itu kan tadi sudah dimohonkan oleh penasihat hukum saudara ya. Adi Mualim? Ya, yang mulia. Ya, gimana kondisi saudara di situ aman? Aman yang mulia. Aman. Saudara terdakwa ada Chandra? Aman di situ kondisinya? Aman. Terdakwa Muhammad Rifari? Aman. Terdakwa Muhammad Amar Akbar aman? Aman. Nah, itu ya. Jadi karena masih aman ya, kita tetap menunggu ke penetapan hari. Nanti silakan dibuatkan. Namun yang mulia, maaf yang mulia. Ya. Namun kalau kami bisa bermohon, semuanya kami bermohon untuk didatangkan, dihadirkan di sana yang mulia. Maupun offline. Selama nanti untuk next persidangan setelah ini yang mulia. Begitu ya semuanya. Agar kami bisa offline di sana. Mohon izin yang mulia. Kalau apa pendapat dari penuntut gimana? Mohon izin ya. Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tentu kami gimana terserah dari pernyataan majelis hakim. Cuma sebagai bahan pertimbangan karena untuk menghadirkan terdakwa persidangan adalah tugas dari kami jaksa penuntut umum. Karena faktanya kondisi real di lapangan sekarang ke-6 terdakwa berada di Nusa Kambangan, pos ya. Tentu kami sangat kesulitan, apalagi kita sedang seminggu. Jadi saya rasa agak susah kita menghadirkan memakan waktu dan memakan biaya dan agak tertekan agar peradilan kita cepat, sederhana dan biaya murah. Jadi kalaupun seandainya harus touring, kami ada pertimbangan, tentunya terdakwa harus ditahan di sekitar Jakarta yang bisa kami ambil melalui kepala tahanan. Itu aja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Gitu ya. Dari penuntut majelis hakim tetap pada penetapan kami sidangnya hari ini tetap seperti ini karena sebagaimana kita ketahui bersama juga terdakwa juga dalam kondisi
wajar ya semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka meminta semua touring loh, datang sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu mau mulia, mau pakai Nurani juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin dia minta ke sini yang mulia. Oke, kami sudah paham, kami sudah mengerti Pak ya. Cuma untuk saat ini kami. Ya kalau saat ini kita hormati, tapi yang kedepannya ini harus dipertimbangkan. Tidak pun penetapan baru ini kan gitu. Kalau sekarang ini kita hormati. Nah ini ada sudah ditetapkan, kami pasti menghormati penetapan pengadilan begitu. Tapi permohonan kami juga dipertimbangkan karena ini rakyat menengok semua kan udah kasus nasional melihat jangan kita nggak ada terbuka lagi, padahal pengadilan ini terbuka untuk umum, ya kan? Jadi bukan disembunyi-sembunyi. Orang ini sebenarnya tidak bisa ngomong yang mulia. Karena apa? Kan aku bilang dia berada di mulut harimau. Menengok komisaris mau takut. Ya kalau sekarang dia tetap di situ, pasti dia akan berbicara. Pasti sidang ini udah pasti keputusannya apa yang akan terjadi. Itu yang dia sekarang kami hormati. Tapi permohonan kami juga dipertimbangkan. Kami minta ini penetapan minggu depan dicabut. Terima kasih yang mulia. Oke, sudah? Ya, tunggu penasihat hukum kami sampaikan untuk hari nanti untuk kedepannya kita nggak tahu lagi ya. Nanti mana tahu majelis hakim lain ya. Kami musyawarah itu saya tidak sendiri ya. Saya juga membawa mahal instansi di sini. Banyak hal yang kami pikir bukan cuma kepentingan terdakwa, kepentingan operasional juga kan. Kan kami nggak mungkin mau akan menetapkan yang untuk apa namanya yang merugikan. Kalau bisa semua enak. Baik dari hukum, dari kami juga enak jalannya pasti enak. Kami juga mau seperti itu, ya. Oke, itu ya terdakwa ya. Ya, semoga lancar ya persidangannya sampai putusan nanti ya. Offline yang mulia. Untuk hari ini masih offline, ya. Kami online. Hari ini masih online. Kami belum tahu kedepannya seperti apa. Kami masih akan kalau mau begitu permohonan dari penasihat hukum kami masih harus bermusyawarah bertiga dengan mempertimbangkan banyak hal. Itu ya. Ya. Namun sekali lagi mungkin saya perwakilan dari semuanya kami bermohon untuk tetap bisa dihadirkan next itu adalah online offline yang mulia. Permohonan saudara para terdakwa semuanya kami catat di berita acara persidangan ya. Kalau dari terdakwa 6 selaku apa tadi perwakilan gitu ya. Alasannya kenapa minta sidang secara offline? Offline karena kan menurut saya pemberitaan ini kan sudah terlalu besar yang mulia. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya nanti dan ini harus dihadirkan sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum saya gitu kan. Kalau ya saat ini bukan karena keberadaan badan kita yang sebenarnya secara psikologis kan gitu. Dan saya mau karena ini adalah sidang terbuka ya. Dan ini karena saya membawa nama saya juga, membawa nama besar saya juga. Jadi saya mau ini dihadirkan langsung offline. Jadi agar semuanya tahu, agar semuanya bisa melihat. Karena ini pasti semuanya mata Indonesia, semua pemerintah ini pasti kan mengatakan ke saya nggak mau kalau keluarga saya pada akhirnya nanti tahu saya sebenarnya seperti yang diberitakan gitu loh. Saya harus menetes itu semua. Maka saya berharap sekali untuk saya bisa dapat ketersediaan offline sidang. Karena saya sudah pernah merasakan juga sidang online kemarin yang mulia dan seperti ini halnya gitu loh. Berbeda lah dengan sidang offline. Maka saya berharap dan semuanya itu bersepakat gitu kan. Semua sepakat untuk bisa offline yang mulia. Gitu. Jadi saya akan memberikan segala macam apapun gitu loh. Karena menjalankan seperti yang tadi kata kuasa hukum saya bilang. Kalau di tempat inilah di mana tempat semuanya kita bedakan semuanya gitu kan. Kita buka semuanya kan gitu. Karena kita bukan sama sekali gitu. Oke gitu ya para terdakwa ya. Nanti dicatat itu ya oleh panitia pengganti kami di persidangan sidang. Dan meskipun sidang ini online atau offline, tapi keterangan kalian harus tetap sama.
sini ya. Jangan saudara